Hey guys, what's up? What's going on? Welcome back to Crypto Hell. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Kembali lagi dengan Gafai Muhammad. Hari ini hari Selasa tanggal 26 September 2023 jam setengah dua. Mungkin teman-teman akan dapetin video ini kayak 1 atau 2 jam ke depan kali ya. It's been a while lah guys. Udah lama banget kita nggak bikin video analisa ya. Cuman memang di grup Telegram gue masih sering memberikan teman-teman arahan kemana sih proses atau potensi harga Bitcoin itu bergerak. Terakhir itu gue tanggal 19, tanggal 25 September itu kasih sinyal, bukan sinyal sih sebenarnya ini ya, insight arahan potensi harga Bitcoin itu sebenarnya kemana. Dan ini juga update dari beberapa waktu lalu, tanggal 19, terus tanggal 18, potensinya harga kemana. Dan itu ya hampir-hampir sama lah kalau kita hitung berdasarkan technical analysis. Jadi pada dasarnya sih ini fase-fase penentuan aja sih sebenarnya ya. Kemana sih market Bitcoin arahnya akan bergerak kemana kita yang belum tahu dan belum pasti. Karena kalau gua ngelihat berdasarkan data on-chain juga ya memang sekarang tuh market kayak mau-mau enggak gitu loh. Pembeliannya juga enggak terlalu banyak. Terus penjualannya pun juga enggak terlalu banyak. Ya 50-50 so-so aja apa yang ditunggu juga gua belum paham. Karena kalau ngelihat berdasarkan market global pun ya masih begitu-begitu aja. Jadi gairah pasar tuh sekarang memang belum terbentuk kayak gitu ya. Entah apa yang ditungguin atau memang bandar juga ini ya masih menunggu ada momen yang bisa digoreng berdasarkan news apa segala macam biar market Bitcoin turun atau Bitcoin naik itu juga kita belum tahu pasti pergerakannya potensi seperti apa. Tapi yang paling penting kita sudah memprediksi, bukan prediksi sih sebenarnya menganalisa ya. Menganalisa kemana sih pasar itu akan bergerak, jadi kita bisa antisipasi progres ke depannya itu akan bergerak kemana, kayak gitu berdasarkan technical analysis. Nah, jadi guys, gue akan to the point aja karena ini akan singkat banget sih sebenarnya ya, karena gue akan ngelihat Bitcoin dan juga Bitcoin dominance, lalu juga ada mungkin sedikit kita akan bahas di XY. Nah, oke, kita akan fokus kepada Bitcoin dulu ya. Sebenarnya Bitcoin ini ada beberapa potensi ya menurut gua. Cuman kalau gua ngelihat berdasarkan analisa on-chain, ini kan gua menggunakan exchange reserve yang dimana kita akan melihat proses transaksi Bitcoin masuk ke dalam wallet, terus keluar dari exchanger dan sebaliknya. Dan kalau kita lihat berdasarkan tren pun ya selama 2023 ini, mulai dari 2022 sih sebenarnya ya. Ini kapan nih? Mulai tahun 2018, enggak, kalau ini kan memang ada sideways berarti ada transaksi yang cukup lumayan juga kan pada range harga 60, terus 30, terus naik lagi ke 69, ini berarti ada transaksi keluar masuk yang cukup signifikan kan. Nah yang ngedropnya itu memang ada pengiriman Bitcoin dalam skala besar keluar dari exchanger masuk ke dalam wallet untuk di hold. Ya pada tanggal berapa nih, 11 November atau kita plotin aja November 2022. Yang dimana ada penurunan drastis sampai dengan saat ini penurunan belum juga usai. Yang dimana berarti masih banyak yang hold Bitcoin dan tidak mengirimkan Bitcoin dalam jumlah yang banyak ke pasaran untuk diperdagangkan. Nah, kalau untuk sentimen investor jangka panjang ini adalah baik sebenarnya. Yang nggak menutup kemungkinan atau tidak luput sebenarnya ya, short term holder itu pasti akan selalu berdagang setiap hari. Tapi ya kita nggak perlu khawatir lah sebenarnya ya, volatilitasnya pun sebenarnya nggak akan terlalu signifikan kalau kita melihat dari exchange reserve. Ya wajar aja sih sebenarnya market, setiap hari ada transaksi, penjual, pembelian, retail pasti akan bermain. Apalagi institusi juga pasti akan ada transaksi setiap harinya. Nah tinggal kita ngelihat aja sebenarnya nih, institusi itu sebenarnya mau membawa harga Bitcoin itu bergerak kemana sih? Apakah dia memang mau ngambil Bitcoin lagi di harga yang lebih rendah, atau justru mau di drive lagi harga Bitcoinnya ke harga yang lebih tinggi? Karena memang melihat sudah waktunya harga Bitcoin itu mendekati halving, potensi memang mendekati halving itu kan ini waktu-waktu atau fase-fase yang memang sangat aneh menurut gua ya. Ya stagnan aja, harga itu ya berpotensi naik karena mau halving, jadi hype-nya pun orang nge-hold semua. Nah di satu sisi ada institusi yang mau ngambil harga bawah lagi,
terus ngegoreng dengan news. Jadi ya ntar kita lihat lagi aja ya, namanya retail, kita tetap harus waspada dengan pergerakan institusi, biar kita pun nggak kecelek gitu ya investment kita. Kita kan maunya profit. Jadi ya sementara ini memang kita akan melihat dari beberapa skema atau beberapa skenario potensi harga Bitcoin itu bergeraknya kemana. Nah yang pertama adalah ini sebenarnya udah lama banget ya. Karena harga 25.500, 24.700 ya, Fibonacci 0886, 0996 masuk banget, menjadi double combination dari perhitungan harmonic pattern. Potensinya memang ini bisa potensinya harga disikat naik dulu baru ntar didam. Ini potensi banget kalau secara perhitungan. Jadi ya teman-teman harus waspada bila mana memang harga bergerak naik dari harga saat ini, potensinya ya sampai dengan 34.900 atau 35.000. Gue ngelihat memang potensi sementara ini belum belum make sense kalau secara technical analysis sampai dengan ke harga 44.000, tapi who knows, bisa jadi aja karena memang ini kan ini ya tempat atau area support krusial yang dimana memang nggak boleh broken. Kalaupun broken ya potensi penurunannya juga cukup lumayan, bisa 21 atau 18.000, tapi ini memang adalah level-level yang memang harus diantisipasi, waspadai. Jadi gua harap sih potensi memang harga Bitcoin ini bergerak naiknya sampai 44 atau 45.000 ya di sini dia. Ini ngambilnya dari mana sih? Ini pakai Fibonacci extension. Jadi ngambil dari bawah, dari harga paling rendahnya sampai dengan harga paling peak itu kan 30 berapa kemarin? 30 hampir 31 kalau nggak salah ya. 31.800 ini harga paling tinggi. Terus jadi ini ya satu, terus di sini dua, tarik sampai dengan tiga di sini. Sorry, di sini kalau nggak salah ya. Kalau kita klik di sini, oh ini kayaknya kegeser deh. Nah ini, oh enggak, ini skenario yang pertama. Jadi memang kan asumsinya adalah penurunan sampai sini, baru ntar kita tarik si garisnya. Nah untuk sementara waktu kan begini, jadi potensi memang 51.200 karena gue asumsikan memang potensi penurunan ke 21.000. Jadi ya probability-nya bila mana memang menurun ke sekian, jadi ada potensi harga bergerak naik. Karena kalau secara perhitungan masih seperti yang kita hitung sebenarnya kan. Ini kan triple zigzag kan. W, X, Y, X, dan Z. Makanya di sini dia membutuh harmonic pattern atau falling wedge ya kalau teman-teman bilang ini apa nih triangle pattern gitu ya. Nah maka kenaikannya adalah W, X, dan Y gitu. Nah ini adalah A, lalu ntar ada B-nya, baru ntar ada C-nya. Kalau secara perhitungan seperti itu kan. W, X, Y, A, terus ntar ada potensi koreksi lagi, mungkin seperti ini kali ya, atau setengahnya bisa jadi, di sini jadi B, baru ntar bisa naik lagi C, kayak seperti itu. Nah yang kita fokusin adalah ntar penurunan ini dulu nih, apakah ntar naik dulu ke sini 34.900 atau 35.000-an, atau justru ke 50.000 tadi kalau nggak salah ya, kalau kita tarik aja di sini ya sebagai asumsi. Ini ya, di sini dia. Berarti 50.000-an something, 50.900, 51.000 kalau gue plot-plot sih ya 50.000-an lah segitu. Jadi pas lah sebenarnya ya karena ini adalah juga area-area yang memang area supply ya yang memang juga kita perlu perhatikan karena di sini potensi kemarin naik terus ketolak terus turun lagi maksud gue. Jadi ya angka-angka segini lah yang memang probability-nya harga itu akan bergerak naik mendekati halving atau setelah halving. Nah harga-harga segini pun memang menjadi acuannya JP Morgan. JP Morgan itu dia memprediksi bahwa 2024 Bitcoin itu harganya ke 47 ribuan. Nah kalau yang lain ya kayak misalkan Michael Saylor, terus abis itu apa Roy Kiyosaki ya, bukan Roy Kiyoshi. Kalau Roy Kiyoshi itu tukang ramal, kalau Roy Kiyosaki itu dia veteran investment. Kalau mereka itu di atas 100 ribu, Michael Saylor 100 ribu, Roy Kiyosaki kalau nggak salah 150 ribuan, JP Morgan 47, terus Catway investor perempuan itu dia bisa sampai dengan 100 something lah. Ada juga yang 1 juta, tapi gua nggak expect bahwa harga Bitcoin itu 2024 akan 1 juta, gila lu nyayur parah. Gue seneng aja sih sebenarnya sampai 1 juta, cuman kayaknya volatilitasnya nggak akan seperti itu sih. Karena kenapa? Karena ada beberapa faktor yang kita harus hati-hati, harus perhatikan sih sebenarnya apa. Karena Bitcoin ini, kripto ini jadi kuda, jadi barang politiknya Amerika nanti nih buat baca presnya beberapa politisi di Amerika.
Jadi ya kita harus waspada nih karena pasti akan banyak gorengan-gorengan nanti yang akan dilakukan oleh mereka untuk market crypto especially Bitcoin gitu. Ya gua harap sih akan menjadi positif ya untuk market crypto, tapi yang namanya gorengan-gorengan seperti itu pasti akan ada plus minusnya kayak gitu ya. Jadi itu hitungan pertama yang barusan ya. Jadi potensi itu paling naik kalau dengan skenario seperti ini ke 34.900 atau 35 ribuan Fibonacci 1618. Nah ada beberapa sebenarnya prediksi atau analisa sebenarnya ya, bukan prediksi. Kalau prediksi kayak ini banget sih sebenarnya. Kayak peramal banget menurut gua. Nah, kalau secara perhitungan mana nih? Intermediate, intermediate kalau nggak salah ya. Oh bukan ini dia. Oh kalau ini barusan hitungan yang barusan kita hitung ya. Yang gua coret-coret barusan. Oh bukan di sini. BTC USDT. Nah di sini dia. Gue juga kasih teman-teman waktu itu kan insight ya seperti ini. Jadi ada beberapa level support yang kita perlu waspadai sebenarnya. Di sini ada small demand. Kalau kita ngelihat berdasarkan liquidation di harga 25.400, 25.100, range-nya sebenarnya 24.331. Ini Fibonacci extension yang gua tarik berarti dari atas ini sampai bawah sini. Sorry, ini sampai mana ya? Sampai sini dia. Karena tiganya di sini. Jadi ini memang adalah wave 4. Wave 4 yang dimana udah ketemu A, B, C. Nah, kalau berdasarkan harmonic pattern atau ya harmonic pattern sih sebenarnya ya. Di sini ada dua skenario untuk menyelesaikan wave 5-nya atau kalau diamondnya A, B, C, dan D gitu ya. Jadi ada dua. Yang pertama adalah apakah wave D-nya di sini berarti flat. Jadi flat 5-nya itu di sini dia berarti dia ntar dari sini baru naik. Cuman gua nggak ini ya, nggak expect, nggak mengharapkan bahwa harga ini dia menjadi level support naik karena potensinya kalau seperti itu ini berarti WXY di sini kan. Nah, baru ntar dia naik lagi, nyari X-nya, X baru ntar dia turun lagi Z. Jadi ntar di sini short squeeze, jadi ya teman-teman harus hati-hati. Jadi gue nggak expect kalaupun memang bener ini valid menjadi level support, ya teman-teman harus waspada. Harga sini pump baru ntar dia turun lagi, ntar banyak yang kecele, teman-teman banyak yang kena trap. Gue ekspektasinya adalah di sini dia. 1, 2, 3, di sini adalah 4, baru di sini 5, 5-nya ada 2, Fibonacci 0618, 24.300, sama harga 22.200 something, sama 21.500 sebagai level demand. Ini sih gue ekspektasinya sebenarnya masih di harga yang sama. Di sini, kalau di sini harga naik, berarti kembali kepada perhitungan yang awal. Nah, ini perhitungannya. Jadi di sini W, X, Y, jadi B, baru ntar dia turun lagi. C-nya ntar yang kita akan cari ya. C-nya kita akan cari di mana. Bisa under 20.000, dam 20.000 atau bisa di kisaran harga sekian. Gitu. B, C baru ntar dia naik lagi. Gitu dia. Tapi kalau berdasarkan perhitungan flat, ini kan hitungannya flat. A, B, C bisa dari sini ntar kita tarik Fibonacci nih. Kita tarik Fibonacci ntar dari sini ke sini cari Fibonacci 05, Fibonacci 06 yang di mana. Kalau secara asumsi ini aja sih asumsi aja ya. Ini kita tarik asal aja anggapannya kan. Nah anggapannya begini kan. 18.600, 15.400. Nah 05 dan 06 sebagai level support gitu. Nah wajar-wajar aja sebenarnya kalau dia koreksinya sekian set baru ntar dia naik lagi. Cuma gua nggak tahu ya, feeling gua ini masih feeling sih sebenarnya. Feeling gua tuh untuk halving tahun ini nggak akan bullish yang signifikan akan new all time high sih. Karena emang beberapa faktor itu. Yang pertama barusan kripto ini dijadikan bahan politik buat baca presnya Amerika nanti 2024 gitu. Sedangkan sekarang kalau kita lihat kan sudah digitalisasi semua ya beberapa negara apalagi di Indonesia sekarang juga Pak Jokowi sudah berfokus memberikan mandat lah, bukan berfokus memberikan mandat ke apa namanya BI untuk bikin CBDC, terus Bapak Peti udah ke migrasi ke OJK dan segala macamnya. Nah sekarang juga gue dengan teman-teman komunitas itu sedang membangun sebuah program biar market kripto yang ada di Indonesia, especially project kripto Indonesia itu dia
bisa dijagain sama komunitas, investor global dan juga nasional itu bisa lebih safe, bisa lebih nyaman trading atau investasi market kripto atau di project kripto Indonesia. Jadi kita sama-sama jagain lah market Indonesia itu biar bisa sama performanya secara harga seperti apa yang sudah dilakukan di luar negeri gitu ya. Karena sangat disayangkan menurut gua ya, duit kita tuh banyak banget keluar, kita investnya malah justru ke project-project kripto yang di luar negeri, kayak misalkan Cardano apa segala macamnya. Justru sirkulasi kita tuh, uang kita itu tidak untuk membesarkan ekosistem kripto di Indonesia. Nah jadi ya gua harap sih dengan program yang udah dibangun, ini program ini sebenarnya prototipe bisa masih lebih panjang banget jalannya dan juga butuh dukungan dari banyak orang. Makanya sekarang institusi dan instansi kayak misalkan contoh asosiasi ini ya pedagang kripto yang tergabung dengan namanya Aspakrindo, terus juga ada ABI, Asosiasi Blockchain Indonesia, itu tuh sangat-sangat fokus nih gimana caranya industri kripto di Indonesia itu sustainable gitu, biar bisa dipandang bagus performanya juga di market global. Karena kemarin pas gue di Bali itu banyak banget tercaan dari market global karena banyak market kripto di Indonesia itu yang ternyata, bukan ternyata sih emang kenyataannya harga itu bergerak naik, terus habis itu damnya itu luar biasa bisa sampai harganya itu nol. Ya kebanyakan memang kan market di Indonesia banyak yang scam. Ya gue nggak juga menutup ini ya, nggak menutup bahwa emang itu bener, emang valid sih sebenarnya. Tapi gue sangat sayang aja sebenarnya banyak juga developer-developer yang bekerja dengan hati mengerjakan proyeknya, tapi juga ikut dimarah-marahin karena apa? Karena proyek-proyek yang cuma dimarketingin tapi mereka enggak bikin proyeknya. Banyak kan salah-salah seperti itu yang nggak bertanggung jawab. Jadi kasihan sama developer-developer yang bener-bener pengen kerja tapi memang nggak punya duit. Ya memang sekarang tuh developer di Indonesia itu doang sih sebenarnya, investmentnya aja sebenarnya. Ya makanya butuh kepercayaan banyak lini atau banyak pihak biar apa? Biar market kripto Indonesia itu industrinya juga bagus gitu. Nah teman-teman yang baru belajar anggaplah di kuliah lah apa segala macamnya ingin belajar tentang kripto, ini menjadi apa istilahnya ya, menjadi salah satu acuan juga atau potensi juga buat teman-teman bahwa industri IT Indonesia itu akan berfokus kepada blockchain kayak gitu ya. Jadi belajarlah blockchain kalau teman-teman yang mau belajar IT atau web development atau Solidity Engineer dan kawan-kawan. Itu teman-teman harus belajar blockchain karena emang arahnya ke sana. Perbankan pun memang akan ke arah blockchain seperti itu. Ya, ntar bagaimana prosesnya, yang paling pasti adalah gue bisa make sure bahwa sekarang market kripto Indonesia itu industrinya sedang berada pada fase adopsi. Makanya Pak Jokowi itu bikin bursa kripto Indonesia. Dikebut banget dibikin bursa kripto Indonesia. Biar apa? Biar investor di Indonesia maupun global itu safe. Seperti itu. Merasa nyaman dan aman berinvestasi di market kripto. Biar enggak, sekarang kan masih abu-abu nih. Biar enggak abu-abu lagi nanti apa istilahnya ya, regulasinya gitu. Pemerintah pun nggak diem kok beneran. Pemerintah nggak diem, BI juga nggak diem, OJK pun nggak diem. Mereka bekerja, gua ininya ya, gua saksinya mereka bekerja nggak diem belajar kepada ekspertis-ekspertis yang memang sudah bergerak di bidang kripto di swasta ya, orang-orang swasta yang bergerak di kripto. Mereka belajar dan mereka mengadopsi, mereka memberikan media kepada kita-kita yang memang bergerak di bidang kripto untuk memberikan konsultasi lah kayak gitu seperti itu ya. Nah jadi ini menjadi apa namanya ya, potensi buat teman-teman yang ingin belajar di bidang IT. Apalagi yang di financial ya, keuangan ini benar-benar sebuah opportunity buat teman-teman bahwa kripto itu punya masa depan kayak gitu. Nah ini untuk Bitcoin ya guys, jadi to be honest gue memberikan skenario memang dua seperti itu, jadi potensi memang masih koreksi atau seperti itu barusan, yang harga itu bergerak naik barusan tuh ini ya. Nah ini dia, coretan-coretan gue tuh masih banyak Bray, ini belum gue hapus-hapusin, biar gue inget juga karena gue udah lama banget gak ngeliat market kripto gitu. Ini ya, ini untuk Bitcoin, lalu untuk Bitcoin dominance itu gini, sebenarnya market Bitcoin, especially Bitcoin ya,
memang menemukan fase di mana market itu sempat bergairah di 2022 sampai dengan 2023 ini dengan ini ya, indikator kita dengan melihat Bitcoin dominance itu persentasenya naik. Nah, dengan persentase naik maka banyak uang yang memang masuk ke market Bitcoin. Sementara kalau kita ngelihat ke altcoin, memang altcoin pun banyak yang naik harganya, cuman sepertinya kalau gua ngelihat nggak terlalu bergairah juga. Naiknya naik, turunnya turun, ngikutin harga Bitcoin. Nah, sementara yang memang bergairah itu banyak sebenarnya yang bergairah, tapi nggak yang ke DeFi, tapi justru ke yang AI kalau gua ngelihat sekarang. Nah, cuman kalau teman-teman mau aman ya tetap investnya ke project-project yang memang udah sustain. Bitcoin sustain, Ethereum sustain, BNB ya sustain. Kalau XRP gue masih nge-hold, cuman nggak banyak. Gue udah TP beberapa, nggak banyak gue nge-hold di XRP karena gue mau exit XRP, mau cari yang lain. Kemarin gue banyak cerita juga sama tim marketing XRP bahwa memang XRP itu dicari ininya sih guys, dicari harga stabil lah sebenarnya. Jadi ya mau seperti fiat kali ya. Jadi untuk cross border currency-nya itu dicari harga stabil ya. Kalau sekarang kan memang harganya ya segitu-segitu aja, naiknya volatil, turunnya juga ya luar biasa banget. Nah, yang sekarang lagi dicari itu volatilitasnya stabil gitu. Kalau gua lihat kan sekarang memang stabil di range harganya 2000 rupiah sampai dengan berapa nih kemarin ya? 15.000 ya kalau nggak salah, paling tinggi kemarin 15.000 sampai hampir 18 ribuan. Kalau di sini 1,9. Jadi dicari harga stabilnya. Potensi harga ke 3 dolar, gua belum tahu apakah bisa ke 3 dolar, cuman kemarin bocoran sih cari harga stabil ya gitu. Jadi ya kalau memang dia bisa ke harga 2.000 perak beli, tahan, harga bisa capai lagi 15.000 atau 20.000 jual kayak gitu ya. Nah, kalau untuk di XY, gue sebenarnya belum ngelihat lagi untuk market pasar Amerika tuh sebenarnya seperti apa sih. Cuman yang pasti kemarin kan mereka menaikkan suku bunga ya, jadi stagnan, pause, istirahat, begitu-begitu aja. Tapi ada kenaikan dari dolar indeks, berarti mereka cetak duit. Yang paling pasti adalah ini adalah resisten. Gue expect-nya memang pada range 107 sampai dengan 105 ini ada koreksi yang cukup lumayan. Jadi kita akan ngelihat Oktober nanti apakah dia koreksi atau tidak. Bila mana di XY koreksi, maka itu bagus untuk market crypto gitu ya, especially Bitcoin. Nah, teman-teman, ini ya guys yang bisa gue sampaikan. Sorry gue nggak on cam karena rumah gue sebenarnya masih berantakan banget. Jadi gue belum ada studio yang proper buat gue bikin konten. Jadi gue belum renovasi banget lah rumah gue, jadi masih berantakan ya seadanya gitu loh. Karena di depan pun di komplek gue ini kan juga masih pembangunan, terus masih banyak debu, jalan juga belum jadi, belum diaspal maksudnya, belum di ton, belum di hot mix. Jadi masih banyak debu yang masuk ke rumah. Jadi ya gue masih ngurangin furniture lah biar nggak terlalu banyak ngelap-ngelap, nggak terlalu banyak bersihin. Jadi ya senyamannya sekarang aja dulu. Jadi memang belum bikin studio. Kalau ada studio kan pasti ada laci apa segala macam, itu bikin kotor, bikin banyak debu gitu. Debu dari jalan karena masih banyak truk masuk ke dalam sini, terus masih ada pembangunan rumah di sebelah, di belakang juga masih ada pembangunan rumah, jadi ya masih seadanya aja gitu. Ya mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman. Kalau gua nggak bikin konten di TikTok atau di YouTube, berarti gue bikin kasih insight teman-teman ya di Telegram. Jadi bisa gue akan kasih teman-teman insight. Gue sekarang ya masih fokus pada membenahi banyak urusan tentang kripto-kriptoan. Yang pertama yang barusan itu program account management. Terus gue juga masih ngurusin ASICS. Ya mudah-mudahan lah ASICS saya juga jalan, terus yang program itu juga jalan. Karena memang jujur aja di ASICS ini gue lagi cari investment, dan investmentnya untuk developing. So gue terbuka lebar buat teman-teman yang memang mau ngebantuin gue untuk ngembangin project ASIC berbentuk investment. Gue siap untuk ketemu sama teman-teman untuk presentasi seperti apa sih sebenarnya ASIC akan berjalan dan juga seperti apa sih ke depannya gitu. Karena gue dan teman-teman tim di ASICS pun bekerja dengan hati gitu. Salah satu developer yang bekerja dengan hati gitu. Dan ngejagain ASICS ini biar segera lah project ini dirilis, terus project ini bisa digunakan sama teman-teman.
Cuman nah itu dia, masalah investmentnya ini yang memang agak sulit untuk meyakinkan, banyak pihak karena investor-investor yang gua ketemuin itu agak sedikit konvensional, jadi agak sedikit susah untuk meyakinkannya. So, buat teman-teman yang memang, bergerak di bidang kripto, ya kita anggaplah mereka teman-teman wealth ya gitu, gua terbuka lebar banget untuk kita ketemu, kita ngobrol, nanti ketemu sama Mas Anang, gua harap teman-teman bisa bantulah gitu untuk segi investment, seperti itu ya guys ya. Semuanya udah siap kok, kalau untuk ASIC itu sebenarnya udah siap, untuk, utility-nya sebenarnya udah siap, tinggal mempercantik aja karena ada beberapa yang harus dibikin cantik, untuk masalah, apa namanya, bisnis plan, terus proyeksi keuangan, apa segala macam, gua timnya juga udah siap, tinggal masalah investmentnya aja. Mungkin teman-teman dari Crypto Hall juga kan ada yang investor ASIC dulu ya. Gue kenal beberapa teman-teman yang invest di ASIC dulu dan juga cuan. Jadi gue masih mau membangun kepercayaan teman-teman semua bahwa memang ASIC ini masih berjalan. Tapi itu dia, kita sedang mencari investor yang memang benar-benar pengen jalan bareng dengan kita kayak gitu. Kita mau benar-benar ini jalan, benar-benar ini tools ini, ASIC ini tools kan, ASIC ini sebenarnya tools. Tools ini bisa digunakan oleh banyak pihak, especially kreator, musisi dan segala macam, biar semua royaltinya yang memang kebutuhannya para artis itu bisa digunakan dengan baik seperti itu. Karena kan sekarang memang kalau di industri kreatif itu masalahnya adalah royalti. Makanya adanya tools ini untuk bantuin teman-teman bahwa royalti itu bisa setransparan itu menggunakan blockchain, setransparan itu lu akan dapat duit kayak gitu guys. Oke, thank you very much buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Gue harap apa yang sudah gue sampaikan, Market Insight ini membantu teman-teman. Gue akan memberikan analisa lain atau update lain bila mana memang ada progres atau update ya. Untuk sementara memang untuk saat ini sinyal adalah short sale dari harga 26.900 27.000 kalau teman-teman update di sini ya. Karena waktu itu gua kasihnya itu adalah BTC short sale 26.900 27.000. Ini ya, jadi teman-teman sudah tinggal maintain stop loss aja. Sip, thank you very much for watching. Gue Fai Muhammad, kalian jangan sakit-sakit sehat terus. Karena sehat itu mahal. I'll see you guys on next video. Goodbye.